Hai, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu sedikit memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama Ibu Maria Gloriosa Bivel, biasa dipanggil Ibu Lori. Ibu mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Kesukanan Kupang, dan Ibu sekarang PPL di SDK Don Bosco 2 Kupang, dan memiliki 2 guru asuh, yaitu Ibu Melda dan B. Eriano. Dalam 3 bulan ke depan ini, Ibu akan bersama dengan adik-adik semuanya. Oke, baik, itu adalah perkenalan singkat Ibu. Jadi kita akan memulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, yang pertama, Kode 1 menunjukkan kepercayaannya akan Yesus dan karyanya melalui kisah percakapan Nikodemus, penggandalan 5 roti, 2 ikan, dan kisah anak yang hilang. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan anak yang hilang. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Rahim, terangilah hati kami dengan cahaya kasih-Mu, agar kami dapat menyadari dosa-dosa kami dan bertobat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Yang di sini Ibu akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Peserta didik membiasakan diri untuk menerima Yesus dan karyanya melalui kisah percakapan Yesus dengan Nikodemus, penggandaan 5 roti, 2 ikan, dan kisah anak yang hilang. Yang berikutnya, peserta didik menunjukkan kepercayaannya akan Yesus dan karyanya melalui kisah percakapan Nikodemus, pengandaan 5 roti, 2 ikan, dan kisah anak yang hilang. Yang berikut, peserta didik mengenal Yesus dan karyanya melalui kisah percakapan Nikodemus, pengandaan 5 roti, 2 ikan, dan kisah anak yang hilang, dan meresapi kitab suci Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32, serta menyebutkan kebaikan ayah terhadap anaknya yang bertobat dari kesalahannya dan menjelaskan arti tobat. Oke, yang berikutnya, dosa kita sebagai manusia seringkali jatuh ke dalam dosa. Kita juga seringkali digoda oleh iblis untuk melakukan dosa, karena dosa kelihatan menarik dan menyenangkan. Maka orang cenderung jatuh dalam dosa, tetapi kita selalu ingat bagaimana kita jatuh dalam dosa. Maka kita harus jujur mengaku kesalahan kita dan meminta maaf kepada sesama. Yang berikutnya, berdoalah kepada Tuhan agar memberi kekuatan kepada kita. Kita sebagai manusia harus sering melakukan doa. Dengan berdoa, kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menjalani setiap pekerjaan agar tidak menghalang kita. Yang berikut, pertobatan. Kita harus selalu memberi ampun, memberi maaf kepada sesama kita agar kita tidak dibebani oleh apapun.
Yang berikut kerahiman Tuhan. Tanpa kerahiman Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kerahiman Tuhan juga kita terbebas dari dosa. Yang berikutnya, bantu orang lain. Kita selalu harus memberi bantuan kepada orang lain, seperti memberi sedekah, menolong orang, dan lainnya. Yang berikut, merasa kembali hidup dengan Tuhan. Kita harus selalu banyak bersyukur agar kita diberkati Tuhan, dan Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Ya, baik, kita lanjut yang berikut. Setiap orang pasti pernah mengalami godaan iblis untuk melakukan dosa, meskipun kita tahu bahwa dosa mengakibatkan penderitaan. Namun dalam kenyataan banyak di antara kita yang tidak tahan terhadap godaan iblis dan melakukan dosa. Kita sebagai manusia harus lebih waspada terhadap godaan untuk melakukan dosa, sebab godaan itu memang kelihatannya menarik dan menyenangkan, namun akhirnya akan membuat kita menderita. Apabila kita jatuh ke dalam dosa, hendaknya kita selalu bertobat seperti yang dilakukan si bungsu. Oke, baik, kita lanjut. Ibu ada sedikit video tentang anak yang hilang. Ada seorang mempunyai... Mungkin adik-adik bisa melihat video ini. Sebentar ibu akan memberi pertanyaan kepada adik-adik semua. dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab,
Oke, baik adik-adik, kita lanjut. Ibu ada mempunyai video, mungkin adik-adik bisa lihat dan bisa menontonnya. Setelah itu ibu akan memberi pertanyaan. Selamat menyaksikan. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya. Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Oke, baik adik-adik, mungkin itu video singkat dari ibu. Sekarang ibu akan memberikan sedikit
video penjelasan tentang video yang barusan adik-adik semua sudah melihat. Jadi, perumpamaan anak yang hilang, si bungsu meminta harta warisan ayahnya yang menjadi bagiannya. Ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah hartanya habis, ia kelaparan dan ingin mengisi perutnya dengan makanan babi. Lewat tawaran yang diberikan Tuhan, ia menyesal dan mau bertobat. Penyesalan saja tidaklah cukup, harus disertai keberanian untuk meminta maaf dan bertobat. Tuhan mengampuni orang yang bertobat dari kesalahannya. Oke, baik, itu adalah sedikit penyampaian tentang video yang anak-anak semua sudah menonton. Ibu akan memberikan tugas, ada 4 tugas. Setelah adik-adik mengerjakan soal ini, adik-adik boleh mengirim kembali lewat WA ibu. Yang pertama, apa yang diminta si bungsu kepada bapaknya? Yang kedua, apa yang dilakukan si bungsu di kota? Yang ketiga, bagaimana keadaan si bungsu di kota setelah uangnya habis? Yang keempat, apa bukti penyesalan si bungsu? Oke, baik, itu adalah tugas dari ibu. Setelah adik-adik mengerjakan, tolong mengirim kembali di WA ibu. Oke, baik, ada sedikit rangkuman tentang materi hari ini. Jadi mungkin adik-adik bisa menulis rangkuman yang ibu bacakan ini. Bila kita melakukan kesalahan, kita harus bersedia menjalani hukuman. Segeralah minta maaf bila kamu telah melakukan kesalahan. Tuhan menuntun orang berdosa untuk bertobat. Tuhan pasti mengampuni sama seperti anak bungsu yang diampuni oleh ayahnya. Dengan bertobat, kita bisa mendapatkan kembali damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Ya, baik, itu mungkin sedikit rangkuman dari ibu. Dan kita melihat lagi ada refleksi dan aksi. Refleksi kita pada hari ini, berani saya mengakui kesalahan dan meminta maaf dengan tulus hati. Setelah kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf kepada orang yang telah kita membuat kesalahan sehingga kita dimaafkan. Yang berikutnya, aksi. Guru mengajak peserta didik untuk meminta maaf kepada temannya bila ia telah melakukan kesalahan. Setelah anak-anak melakukan kesalahan terhadap teman, anak-anak harus meminta maaf agar tidak memulai kesalahan baru. Jadi anak-anak harus meminta maaf kepada teman, walaupun teman belum memaafkan. Anak-anak harus berani meminta maaf terus menerus sampai temannya memaafkan. Oke, baik adik-adik, mungkin itu saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan yang ibu perbuat dan tidak menyenangkan. Ibu mohon maaf apabila materinya kurang jelas. Nanti bisa anak-anak semuanya menanyakan kembali ke ibu. Oke, baik anak-anak semuanya, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang maha baik, berilah kami keberanian dan ketulusan hati untuk mengakui dosa-dosa kami dan bertobat.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Oke, baik adik-adik, sebelum kita menutupi pembelajaran kita hari ini, kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Jadi adik-adik, kita menyiapkan hati kita untuk berdoa agar semua hari ini materi penjelasan yang diberikan oleh Ibu Guru pada pagi hari ini dapat menjadi pegangan bagi adik-adik semua. Oke, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, berilah kami keberanian dan ketulusan hati untuk mengakui dosa-dosa kami dan bertobat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik adik-adik, terima kasih pada hari ini kita telah menyelesaikan materi kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik menjaga kesehatan, selalu berolahraga, selalu makan makanan yang sehat, minum air yang banyak agar adik-adik tidak terdapat virus. Selalu jaga kesehatan agar adik-adik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, baik adik-adik, terima kasih atas hari ini dan salam sehat untuk kita semua.